Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Febian Pitaloka. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Malang. Nah, di sini saya merupakan kelompok 5 ospek jurusan dan NPM saya 219010911127. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ospek jurusan saya, yaitu membahas tentang kehimapian dan menjelaskan pemerintahan desa, kebijakan desa, dan pengambilan keputusan desa. Nah, yang pertama saya akan membahas kehimapian. Himapi dibentuk ketika ada kegiatan teman jatim di Universitas 17 Agustus atau biasa disebut dengan UNTAD. Nah, kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Unismam yang menjadi tuan rumah selanjutnya atau di periode selanjutnya, yaitu pada tahun 2016. Nah, maka dari itu terbentuknya Himapi dengan ketua pertama dengan saudara Hamratul yang merupakan ketua pada periode pertama, yaitu pada tahun 2015. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari macam-macam anggota Himapi. Yang pertama, anggota biasa. Anggota biasa dapat dikatakan sebagai anggota yang aktif di seluruh kegiatan Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Dan yang kedua, anggota kepengurusan, di mana anggota ini yang sudah dilantik khusus di ilmu administrasi publik. Dan yang ketiga, anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini bisa dikatakan sebagai anggota yang telah mengurus di Himapi ini atau anggota pengurus di Himapi. Yang terakhir yaitu anggota Dewan Kehormatan. Anggota Dewan Kehormatan ini yaitu mahasiswa ilmu administrasi publik yang menjadi pengurus Himapi dan telah menjadi alumni di Universitas Islam Malang. Nah, itu merupakan penjelasan dari Himapi dan keanggotaannya. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bab kedua, yaitu tentang pemerintahan desa dan kebijakan dan pengambilan keputusan desa. Nah, pada bab kedua ini saya akan membahas yang tadi ya, pemerintahan desa, kebijakan desa, dan pengambilan keputusan desa. Yang pertama-tama saya membahas kepala desa, yang dimana yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bentuk penyelenggaraan unsur-unsur di desa, atau yang paling penting mereka yang dapat melayani masyarakat dalam masalah-masalah yang ada, bukan masalah pribadi ya. Misalkan kalau adanya sumbangan dari pemerintah, nah mereka merupakan penyalur dari pemerintah pusat menuju ke masyarakat desa ya. Dan yang kedua, saya akan membahas dari penjelasan kesimpulan kebijakan pemerintahan desa, di mana kebijakan pemerintahan desa ini merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintahan desa secara hukum memiliki wewenang tersebut. Nah, dalam hal ini secara undang-undang, kebijakan formal di tingkat desa tertuang dalam undang-undang dan ketatanegaraan. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dari itu ya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan desa. Nah, di mana dalam pengambilan keputusan atau bisa disebut musyawarah desa ya, biasanya orang awam menyimpulkan atau lebih sering menggunakan kata musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini tuh sangat penting di desa. Mengapa demikian? Karena dengan musyawarah kita dapat rembukan atau kita dapat berbagi ide dan dapat menyimpulkan hasil akhirnya nanti dari musyawarah tersebut. Nah, pentingnya ini merupakan wadah untuk masyarakat begitu loh, untuk menyalurkan gagasan-gagasan dan kebutuhan agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang tepat. Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama, sehingga dapat dikatakan nyampe gitu loh ke sasarannya. Nah, untuk musyawarah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan
bahwa rekomendasi musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintahan desa, baik BPD dan lembaga di desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa. Nah, mengapa demikian? Karena semua hal itu penting banget buat penyelenggaraan di desa. Nah, dalam penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, itu yang dapat menjadi kesimpulan dari tugas ospek jurusan saya. Nah, semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat bermanfaat, dan dapat dipahami lagi. Apabila ada kesalahan yang saya katakan atau saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dapat saya akhiri tugas saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.